Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Welcome back to my channel. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, ngomongin masalah tentang wajah yang glowing, siapa sih yang nggak mau wajah yang glowing, terus enak dilihat, putih, dan nggak ada jerawat sama sekali. Baik pria maupun wanita itu pasti mau banget punya wajah yang glowing. Mungkin kalian juga pernah dengar beberapa berita yang mengatakan bahwasanya darah haid bisa dijadikan sebagai masker untuk penghilang jerawat dan membuat wajah kita semakin glowing. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja ke penjelasannya. Dilansir dari Dokter Sehat, ternyata mitos mengenai darah yang dipergunakan sebagai masker atau pencuci muka untuk wajah agar memiliki wajah glowing dan mencegah jerawat itu belum terbukti secara ilmiah guys. Mengapa? Karena itu hanya sebagai mitos dari masyarakat atau cerita diturun-temurun mengenai darah haid. Nah, kan terkadang ada nih orang-orang zaman dulu itu percaya banget mengenai bisa katanya kalau misalkan darah haid itu bisa menyembuhkan luka. Nah, berarti bisa juga dong darah haid itu sebagai penyembuh untuk jerawat. Ternyata berita itu hanya kepercayaan dari orang-orang zaman dahulu guys, dan itu belum terbukti secara ilmiah. Maka belum ada bukti secara ilmiah, maka perawatan ini sangat tidak dianjurkan untuk perawatan di wajah kita. Oke guys, jadi ini adalah cuplikan video gambaran darah haid. Darah haid sebenarnya bukan sepenuhnya darah kotor, melainkan sama seperti darah yang keluar dari tubuh ketika seseorang terluka. Meskipun begitu, darah yang keluar ketika menstruasi tidak dapat dikatakan bersih karena telah bercampur dengan jaringan pada dinding rahim yang ikut luluh bersama darah tersebut. Memang benar ada sel puncak yang terdapat pada darah menstruasi dan sedang dilakukan penelitiannya sebatas pada model hewan untuk menguji kemampuan sel puncak untuk memperbaiki proses penyembuhan luka pada kulit. Namun, belum ada bukti medis yang cukup kuat untuk mendukung penggunaan masker wajah dari darah menstruasi. Kecerahan wajah dikutip dari Health Indonesia, sebagian besar ditentukan oleh minimalnya penumpukan lapisan luar kulit yang sudah mati guys. Sehingga pembaruan lapisan sel kulit terjadi terus-menerus. Nah, penumpukan lapisan luar kulit yang sudah mati tentu bisa diminimalkan dengan eksfoliasi. Sedangkan untuk mengatasi jerawat diperlukan zat yang berfungsi sebagai anti radang dan antibakteri. Padahal kita tahu dalam darah haid terkandung banyak bakteri. Jadi sudah jelas ya, dari sini tentu sudah tidak aman digunakan dalam ilmu kedokteran. Sampai sekarang belum menyarankan perawatan kecantikan dengan menggunakan darah haid. Jadi kesimpulannya belum ada bukti secara ilmiah yang mengatakan bahwasanya dibolehkan darah haid sebagai masker wajah. Karena belum ada keterangan medis yang menyatakan bahwasanya darah haid bebas untuk eksfoliasi pada wajah dan memiliki anti radang serta antibakteri. Padahal di dalam darah haid tersebut ada banyak banget bakteri sampai yang kecil-kecil tadi guys dicuplikan sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita ingin mempunyai wajah yang glowing, yang cantik, yang putih, pastinya kita harus menggunakan perawatan secara benar, dan kita juga harus menggunakan perawatan atau skincare yang sudah terbukti di BPOM, baik itu halal secara agama dan baik untuk kulit wajah kita. Oke guys, karena tadi sama-sama kita udah ngebahas
secara ilmiahnya, dan sekarang kita akan membahas darah haid secara agamanya nih guys. Darah haid itu dikatakan najis berdasarkan ijma ulama dalam kitab Az-Zakariyah. Datanglah seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, sesungguhnya salah satu bajuku ada yang terkena darah haid." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keriklah dan sikatlah bajumu, lalu bilaslah dengan air yang bersih sampai ia bersih. Lalu baju itu boleh dikenakan kembali untuk sholat." Dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya darah haid benar-benar darah yang najis, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membersihkannya dengan sungguh-sungguh. Dalil dari hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang terus-menerus haid. Lalu apakah saya harus meninggalkan sholat?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidak demikian. Itu adalah fact. Apabila haid datang, maka kamu tidak dianjurkan untuk sholat, dan apabila haid telah pergi, maka kamu harus mencucinya dengan benar-benar. Kamu harus mencuci pakaianmu dengan benar-benar. Apabila sudah benar, baru kamu boleh melakukan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke guys, sekarang kita mainin logika aja. Kalau misalkan tadi darah haid saja terkena pakaian udah harus dibersihkan secara sungguh-sungguh, apalagi kalau misalkan darah haid dipakai untuk mencuci wajah, dipakai sebagai masker, kita nggak mau kan kalau misalkan barang yang najis itu, barang atau benda yang najis itu mengenai badan kita atau mengenai sedikit saja noda pada wajah kita, pasti kan nggak mau. Nah, oleh karena itu, demi menjaga kesehatan badan kita, kita harus rajin-rajin menjaga diri kita. Kita harus rajin-rajin selalu untuk berwudu dan untuk memakai skincare dan segala macam. Kalau misalkan kalian tidak memakai skincare, oke lah, pakai secara alami dengan cara maskeran dengan tomat dan segala macamnya guys. Masih banyak kok di dunia ini cara-cara yang alami dan tidak harus menggunakan darah haid. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang tadi dari secara ilmiah dan dari secara keagamaannya juga. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan kepada Allah Subhanahu ampun, dan apabila masih ada yang kurang jelas, boleh komen di bawah atau boleh kirim DM ke Instagram saya. Oke guys, akhiran ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.